Jadi di sini saya akan membahas mengenai pembahasan yang mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah, dan maksud saya di sini tidak mensudutkan salah satu pihak, baik itu teisme, agnostik ataupun ateis, dan saya juga tidak mengajak seseorang, mempengaruhi seseorang untuk berpindah haluan keyakinan gitu. Kalian harus tetap dalam keyakinan kalian sendiri pribadi, dan kalian harus tetap berbuat baik sesuai dengan norma-norma yang ada. Dan di sini saya tidak sangat tidak ingin untuk membenturkan salah satu pihak manapun, dan saya juga tidak ingin untuk memecah belah agama tertentu. Dan mari kita bahas masalah teisme, ateis, dan juga agnostik. Apa itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, teis. Teis sendiri diambil dari kata Yunani yang artinya Tuhan. Dan biasanya teis ini adalah orang-orang yang percaya dengan Tuhan atau dewa yang eksis. Dewa yang eksis pada zamannya, siapapun itu. Nah, di dalam teis ini ada dibagi menjadi dua bagian. Ada yang monoteisme dan juga ada yang politeis. Monoteis sendiri merupakan orang-orang yang percaya dengan hanya ada satu Tuhan. Politeis percaya banyak dewa. Contohnya apa? Contohnya Hindu klasik, kepercayaan Yunani kuno. Nah, di sana biasanya menganut politeis. Itu percaya dengan ada banyak dewa. Nah, intinya teis ini adalah orang-orang yang percaya dengan adanya Tuhan atau dewa. Dalam prakteknya, orang-orang yang teis ini saat ini dianggap merupakan orang-orang yang religius, orang-orang yang selalu bersifat baik, tidak memiliki sifat buruk. Padahal baik atau buruk, maupun dia punya agama ataupun tidak, percaya adanya Tuhan atau tidak, itu tetap memiliki sifat buruk. Tapi kebanyakan orang yang teis bersifat buruk itu karena lupa dengan Tuhannya sendiri, walaupun di KTP-nya tertera agama. Nah, yang kedua itu ada agnostik. Apa sih itu agnostik? Agnostik ini diambil dari kata a, yaitu tidak, dan gnosis, Gnosis, itu artinya pengetahuan. Dan banyak statement-statement dari orang agnostik itu bilang kalau tidak bisa tahu pasti dengan keberadaan Tuhan, kenapa mereka harus percaya dengan Tuhan? Jadi posisi agnostik ini dia ada di tengah-tengah. Dia memiliki kemungkinan percaya dengan adanya Tuhan jika ada memang bukti kuat secara nyata bahwa Tuhan itu ada. Tapi mereka juga tidak yakin atas keberadaan Tuhan itu karena sampai saat ini belum ada bukti yang mampu membuat mereka percaya dengan adanya Tuhan ini. Banyak orang yang mengatakan orang-orang yang agnostik ini merupakan orang-orang yang bingung, tanda kutip pemuda-pemuda bingung. Dan biasanya dikatakan bahwa orang ini orang yang gak jelas gitu. Padahal belum tentu juga gitu. Mereka membutuhkan sebuah validasi yang konkret secara nyata agar percaya dengan sesuatu. Apakah ini baik atau buruk? Mungkin dari bagian seseorang menganggap bahwa ini merupakan tindakan yang buruk, tapi di sisi lain ini juga merupakan salah satu cerminan seseorang yang berpikir kritis secara nyata. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa mereka ini merupakan orang-orang yang netral gitu. Tapi kalau saat ini mayoritas penduduk di dunia masih teis, banyak yang mengesampingkan orang yang agnostik ini. Tetapi fenomena saat ini banyak di daerah Amerika, tingkat orang yang agnostik itu mulai meningkat. Dari awalnya 30%, kalau tidak salah sekarang sudah mencapai 38%. Sedangkan di Indonesia sendiri saat ini belum ada penelitian tersebut. Dan yang ketiga itu adalah ateis. Ateis sendiri berawal dari kata a, ya artinya tidak, dan teis itu Tuhan. Ini juga diambil dari bahasa Yunani. Nah, orang-orang yang ateis ini merupakan orang-orang yang sama sekali tidak percaya dengan adanya Tuhan. Yang biasanya banyak orang yang mengatakan bahwa orang-orang ateis ini adalah orang-orang jahat, kafir, hina, musyrik, apalagi iblis, pengikut setan apalah. Padahal jika kita lihat tidak semua orang-orang ateis ini merupakan orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada juga beberapa orang ateis justru memiliki moral yang sangat tinggi, etika yang sangat tinggi dibandingkan orang-orang yang beragama. Karena mereka punya keyakinan mereka sendiri. Dan di dalam ateis ini juga ada orang-orang yang yakin betul bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan ada juga orang ateis yang sekedar tidak percaya dengan Tuhan, tapi mereka itu tidak membuat sebuah klaim gitu. Tidak membuat sebuah klaim bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi bisa dikatakan ada yang memang benar-benar ateis, mereka berkoar-koar menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi ada juga orang yang dalam dirinya dia ateis, tidak percaya dengan Tuhan, tapi dia memang memendam ke dirinya sendiri. Itu juga sama dengan ada yang orang
memang benar-benar yakin terhadap keberadaan Tuhan, tetapi dia senyap, dia menanamkan dalam dirinya sendiri dan dia mencerminkan bagaimana seorang beragama yang baik, bersikap baik terhadap sesama, memiliki empati terhadap sesama, dan dia tidak mengumbar-ngumbarkan dirinya bahwa dia itu pemeluk agama. Tetapi ada juga orang yang beragama yang mengumbar-ngumbarkan bahwa dia itu memang orang-orang yang beragama, bertuhan, dan menjelek-jelekan orang yang berbeda dari kepercayaannya. Lalu apakah dari ketiga ini ada baik dan buruknya? Pasti, dari ketiga aliran ini pasti ada baik dan buruknya. Teis tidak selamanya juga baik dan tidak selamanya juga buruk. Ateis juga demikian, agnostik juga demikian. Karena mereka sama-sama orang yang masih punya moral dan etika dan lain-lainnya gitu, masih mampu berpikir gitu. Nah, lalu ada juga yang bertanya, apa dampak buruk jika seandainya agama itu tidak ada gitu. Nah, seandainya agama ini tidak ada, akan ada banyak dampak buruk. Yang pertama, hilangnya sumber makna dan harapan transenden. Apa itu? Banyak orang butuh agama untuk melakukan hal-hal baik, untuk memberikan arti hidup dalam dirinya, terutama soal kematian. Tanpa agama, ini bisa memicu seseorang itu kekosongan eksistensial. Akhirnya apa? Mudah goyah, mudah masuk aliran-aliran yang sesat. Memang dalam konteks ini ada juga orang yang memiliki keyakinan tertentu yang justru alirannya sesat gitu. Dan yang berikutnya itu bisa berdampak ke tradisi dan budaya kita. Banyak di beberapa wilayah agama itu sangat melekat dengan sebuah karya seni, musik, arsitektur, dan adat. Hilangnya agama ini dapat memicu hilangnya sebagian identitas dari masyarakat dan budaya manusia tentunya. Selain itu juga hilangnya agama dapat menggoyahkan moralitas yang ada di dunia. Saya sadar betul, tidak semua orang bisa berdiri di atas dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa memiliki tingkat moralitas yang baik tanpa didukung oleh agama. Dan seandainya agama ini hilang, bisa saja muncul hal-hal yang tidak baik. Contohnya apa? Misalnya orang menjadi berpikir, kalau nggak ada agama, ngapain kita harus berbuat baik? Kalau nggak ada Tuhan, ngapain kita berbuat baik? Mending berbuat buruk aja. Toh juga Tuhan nggak bakalan menghukum kita nanti. Akan timbul orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Tidak semua orang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa berdiri di atas etika sekuler. Dan ketika agama ini menghilang, ini akan berpengaruh juga ke komunitas sosial. Di Indonesia sendiri, banyak ikatan-ikatan sosial itu dapat terjadi karena adanya agama. Contohnya, agama Muslim, ketika hari raya Muslim tiba, mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Ketika melaksanakan ibadah di masjid, itu bisa ketemu dengan tetangga, bercengkrama dengan tetangga. Begitu juga dengan umat-umat yang lain, orang agama-agama lain juga sama seperti itu. Dan ketika agama ini misalnya tidak ada, itu tidak akan lagi terjadi dan ini akan dapat melemahkan komunitas sosial. Dan jika kita berpikir saat ini, seandainya agama itu dihilangkan, secara otomatis itu tidak akan bisa hilang karena justru dengan hilangnya agama akan bisa memunculkan keyakinan-keyakinan yang lain. Karena manusia secara mandiri mereka akan mencari makna hidup. Contohnya apa? Kalau misalnya mereka tidak balik ke agama tradisional, mungkin akan membentuk sebuah sistem baru gitu. Entah itu spiritualitas sekuler, agama sains, atau mungkin komunitas berbasis ideologi. Dan ini juga akan membentuk sebuah perkumpulan baru. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akan muncul kubu-kubu tertentu yang lebih banyak lagi. Jadi jika seandainya agama formal ini hilang dari muka bumi ini, ya manusia secara eksistensinya mereka akan tetap memberi makna, komunitas, dan aturan moral gitu. Bahkan kita bisa lihat sendiri, orang-orang ateis terkadang memiliki sebuah perkumpulan. Dan seandainya agama itu hilang, justru kehancuran akan cepat terjadi. Dan mungkin inilah yang disebut zaman Kaliuga gitu. Ketika orang tidak percaya lagi dengan Tuhan, dengan agama, akan muncul kepercayaan atau ideologi-ideologi lain yang justru ini malah mempermudah perpecah belahan gitu. Akan memunculkan kubu-kubu keyakinan yang lebih banyak lagi. Yang penting apa? Apapun agama kalian saat ini, apapun kepercayaan kalian saat ini, apapun keyakinan kalian saat ini, jangan sampai kalian bertengkar terhadap keyakinan seorang lain, menyalahkan agama A, agama B, agama C dalam hal tertentu. Karena apa? Pada dasarnya, kenapa orang-orang zaman dulu itu menginginkan kita tetap sebagai umat beragama, menginginkan kita tidak meninggalkan agama, itu karena tidak terjadi hal yang sudah saya katakan tadi.